Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah pemuda yang menguji kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Jibril adalah sosok malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Mikail adalah malaikat yang paling banyak dinanti sapanya, sebab tugasnya adalah membagi rezeki dan hujan. Terkait dua malaikat ini, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, di dalam kitab Marah Labid atau Tafsir Al-Munir, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, terdapat kisah pada zaman Nabi ada seorang laki-laki yang sangat mencintai malaikat Mikail, namun ia sangat membenci malaikat Jibril alaihi salam. Lelaki tersebut bernama Abdullah bin Surya. Kisah tersebut bermula ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan telah sampai di kota Madinah. Seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Surya yang ingin menguji kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Muhammad, ceritakan padaku bagaimana cara tidurmu sebagai seorang rasul di akhir zaman." Dengan sifat fatonahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, "Ketahuilah, dua mataku memang tertidur, namun tidak dengan hatiku." Abdullah bin Surya lantas berkata, "Tepat sekali jawabanmu wahai Muhammad. Selanjutnya jelaskan padaku tentang warisan genetik yang diturunkan ayah dan ibu kepada anaknya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab pertanyaan dengan jawaban cerdas. Tulang urat, saraf, dan otot merupakan pesan genetik dari pihak laki-laki yaitu ayah. Sedangkan daging, darah, kuku, dan rambut adalah warisan genetik dari pihak perempuan yakni ibu. Pertanyaan ini seharusnya diajukan pada seorang dokter atau ahli medis. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjawabnya dengan begitu tepat. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luas. Abdullah bin Surya dibuat tak berdaya dengan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ia tetap ingin memojokkan beliau. Jawabannya tepat sekali Muhammad. Selanjutnya bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang lebih menyerupai paman, yaitu dari pihak ayah daripada paman dari pihak ibu, dan sebaliknya. Namun dengan mudah pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut, sperma yang lebih dan akan membuatnya serupa dengannya. Jika sperma ayah lebih dominan, maka lelaki tersebut akan lebih mirip dengan paman yaitu dari pihak ayah. Begitu pula sebaliknya. Abdullah bin Surya masih belum menyerah menguji kerasulan Nabi Muhammad. Jelaskan padaku tentang makanan yang diharamkan oleh Bani Israel untuk dirinya sendiri. Dan di dalam Taurat juga disebutkan seorang nabi akhir zaman yang menjelaskan hal tersebut. Untuk kesekian kalinya Nabi Muhammad berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat rinci. Maha besar Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Tidakkah engkau tahu bahwa Bani Israel menderita sakit yang sangat parah dalam kurun waktu yang cukup lama? Kemudian mereka bernazar kepada Allah jika mereka diberikan kesembuhan, maka mereka akan melarang diri mereka sendiri untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang paling mereka sukai. Makanan dan minuman tersebut daging unta dan susunya. Mendengar jawaban Nabi Muhammad dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, membuat Abdullah bin Surya mengeluarkan jurus pamungkasnya. "Semua jawabanmu tepat sekali wahai Muhammad. Pertanyaan terakhir dariku dan jika kau berhasil menjawabnya maka aku akan beriman kepadamu. Siapa malaikat yang menemuimu untuk menyampaikan wahyu dari Allah?" Nabi Muhammad menjawab dengan mantap, "Jibril." Walaupun yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar, namun Abdullah bin Surya mengelak dengan mengatakan, "Ketahuilah, Jibril bagiku adalah musuh sebab ia turun dengan membawa peperangan dan kesusahan. Berbeda dengan Mikail, ia datang dengan membawa kabar gembira dan kebahagiaan yaitu rezeki dan hujan. Andai yang menemuimu untuk menyampaikan wahyu dari Allah adalah Mikail, maka aku akan beriman kepadamu wahai Muhammad." Kisah tersebut merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 97-98 sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya yaitu Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." Itulah kisah tentang seorang laki-laki di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memusuhi malaikat Jibril dan mencintai malaikat Mikail. Wallahu alam bisawab.
Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.